Putnir Podcast Sound Inspiration. Putnir Podcast Sound Inspiration. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Kali ini kembali lagi bersama kami, yaitu Putnir Podcast. Nah, jadi kita hari ini kedatangan kakak-kakak cantik ya. Betul. Kakak cantik ini kayak dari mana sih? Kita Kalau udah boleh bikin tahu. salting. Iya, bikin salting. Kita jago juga berarti. Kita nggak buaya kan, Kay? Nggak Sensitif, dong. sensitif Oh, tidak dong. Nggak boleh. Boleh kakak-kakak, kami persilahkan. Sebelum itu kita kenalan dulu nggak sih? Apa udah pada tahu kita siapa? Kayaknya udah pada tahu belum Udah sih? pada tahu. Udah Tapi pada tahu. jaga-jaga, saya Kezia. Saya Miracle. Dan Kali di ini sini, kita jadi hostnya. di sini kedatangan dua kakak cantik. Yaitu yang pertama adalah Lu ada? Harus geser. Enggak. Oke, duluan ya. Halo semuanya, jadi perkenalkan nama aku Ailan Wilana Mainat. Aku dari kelas 12 IPS. Oke, selanjutnya, halo semuanya, nama aku Santika Paramita Sutanto. Aku dari kelas 12 IPA. jadi mereka ini Tangan terus nih. jadi satu episode isinya tepuk tangan semua. Apresiasi, udah selesai ujian. Oh iya. 3 tahun di SMA Putnir berarti ya. Betul. Aduh. Untung cuma 3 tahun, nggak 4 tahun atau 5 tahun atau plus gitu. Udah cukup 3 Iya tahun. bener aja sih, sudah. bener sih ya. Emang 5 tahun lu ngapain aja? Makasih. Oke, jadi Kita kayaknya mau ngapain nih? Iya, kita Ngapain ya? mau ngapain ya? Kita mau ngapain? Kita mau itu nggak sih nanya-nanya, sebentar lagi kan kakak-kakak udah pada mau lulus. Udah iya ya. Iya mereka senyum-senyum enak. Yang melo-melo. Mau ditinggal. Nanti kita naik ke kelas 11. Iya ya. Takut. Kakak udah universitas. Udah universitas. Lebih Tapi takut kan mereka sih guys. Iya. tantangannya lebih. Iya. Iya. Tanggung Lebih jawabnya wah, lebih lebih besar. berat. Betul. Jadi kemarin kan udah ujian nih ya, udah ujian terakhir. Nah itu perasaan kakak pas nyelesain ujian itu kayak gimana sih? Sama pas prosesnya nih, apa yang dirasain? Oh, monggo. Duluan. Wah, berdua nih. Oke, pas lagi proses apa nih? Proses Selama US ya, kan? Selama Sama US. saya. Oke, selama US aku kayak kebaikan stres kali ya. Gara-gara tuh materinya tuh dari kelas 10, 11, 12 itu kan keluar semua kan ya di US. Iya, Terus tuh kayak kalau misalnya di US ini tuh bener-bener kita harus nguasain materi yang udah dikasih sama si guru. Dan kebetulan kalau IPS ini kan menghafal ya. Iya. Nah, lebih apa ya, kayak mungkin kalau misalnya menghitung mah rada kurang ya kalau IPS. Maksudnya kayak sedikit lah yang menghitung, tapi lebih Mostly ke itu tulisan menghafalnya. semua, Iya, gitu. kayak tulisan tahun jadi kayak Tahun-tahun. pusing gitu. Kayak Apalagi kalau mereka udah ketemu stres apa. sejarah kan. Kayak pokoknya kalau misalnya selama US ini berat sih. Terus pas lagi setelahnya udah lepas. Kayak akhirnya bebannya keluar, kayak udah semua tuh udah beres lah ya, udah nggak perlu ngafalin lagi, apalagi kayak sejarah, ekonomi itu kan kayak Ups. tapi maaf banget ya guru-guru ini, aku takut Curhat dari hati, iya, kebetulan dalam ya. hati. Jadi nanti angkatan kita jangan susah-susah. Emang boleh nawar? Boleh lah. Itu tergantung hati setiap Iya. guru aja itu mah. Kita baik-baikin tergantung hati. Pokoknya kalian baik-baikin dari semenjak kalian kelas 10 gitu. Ide dia bagus. halus-halusin gurunya kayak Pak. Jadi Mbak, nanti ini- kalau bapak ibu ngerasa nggak nyaman, ini kita diajarin ya. Sama senior banget ya. Baik-baikin tuh kalian ngerjain tugas, ngumpulinnya disiplin. iya. Kalian sikapnya baik-baik. Nilainya bagus-bagus Betul, gitu. belajar yang rajin, PR dikerjain gitu. Catatan lengkap sudah aman Iya, di hidup kalian. iya. Betul. Efek ambis. Boleh dilanjut. Belum ya satunya. Iya. Oke, kalau dari IPA sendiri ya lumayan sama stres, tapi mungkin stresnya 2 kali lipat ya. Karena nggak cuma hafalan aja, tapi IPA juga menghafal Dan menghitung. dan menghitung, betul. Hitungannya banyak pula, kimia, matematika minat, matematika wajib, fisika pula. Kayak selama ujian tuh rasanya kayak tahan napas, terus pas semakin akhir mau selesai kayak akhirnya gitu. Selama belajar sih
aku ngerasa banyak yang harus dikorbankan. Maksudnya dikorbankan tuh gini, kalau misalnya dari habit biasa, misalnya biasanya scroll TikTok nih kalau malam, tapi kalau belajar nggak dulu. Itu mah aku udah maksudnya kita juga udah biasa gitu kan, harus tahu yang mana prioritas kita. Tapi ini yang dikorbankan nih kayak misalnya hari itu ada ujian fisika sama sejarah misalnya. Yang mana nih kamu yang mau kamu fokusin? Kamu mau fokusin sejarah, mau fokusin fisika, lebih bagus sih fokusin dua-duanya. Tapi kan gimana ya namanya Manusia. waktu belajarnya itu juga cuma 1 hari kan. Jadi kalian mau yang mana gitu. Aku ngerasa aku selalu mengorbankan salah satu dari 2 mata pelajaran di setiap harinya. Jadi diprioritaskin dari kedua hal itu. Iya, yang mana yang mau aku pelajarin bener-bener dalam, at least gitu ya. Kalau misalnya satu nggak bisa, nanti aku ujian satu nguasain banget. Aku tuh mikirnya gitu. Jadi kayak ada itu ya, apa ngorbanin satu Iya. ya terpaksa ya. Iya, harus terpaksa gitu. Kadang misalnya kayak, aduh aku kalau sebut kata pelajarannya agak, maaf ya tadi bapak ibu semuanya. Misalnya kayak kimia sama apa ya kemarin ya, PKN kalau nggak salah. Kimianya itu kan waktu itu kan dari sebelum libur lebaran, bukan lebaran, apa libur? Puasa ya? Oh iya, Puasa. puasa hari pertama ya, hari Senin itu kan libur. Jadi mulainya hari Selasa. Nah, kimia itu jadi kan range belajarnya panjang. Jadi selama 3 hari itu aku pakai buat belajar kimia. PKN-nya cuma setengah hari aku ngafalin 10 lembar. 10 lembar. Kalian bayangin kan kalau misalnya kalian cuma nulis tangan, keburu gempor, keburu ganti hari. Jadi tuh itu aku udah mulai ngerangkum tuh nyicil juga sih sebenarnya dari batasan materi yang udah dikasih gitu kan, 10 lembar. Ada yang 9 lembar, ada yang cuma 5 lembar gitu. Lumayan juga sih hafalannya apalagi IPS gitu. Iya. Iya, kalau misalnya IPS itu dia itu banyak ngeprint di geografi. Jujur itu geografi itu banyak banget udah. Maksudnya geografi ini kan dia ini bukan cuma hafalan juga, tapi itu ada perhitungan juga, terus ekonomi juga kita harus ngitung ya, biasalah kayak keuangan negara kita hitungin gitu ya. Padahal ngapain gitu Iya, ya? padahal ngapain gitu kan. Simulasi siapa tahu nanti jadi yang ngurus Kementerian pajak. Keuangan Iya. kan nggak tahu. Iya, amin ya. Cuma ya gitu, kalau misalnya IPS emang kita kebanyakan ngeprint anak-anak IPS itu karena ya emang harus menghafal apalagi sejarah terus kayak geografi gitu. Jujur kalau misalnya IPS ini dicampurin sama hitung-hitungan itu rada meludak ya otaknya. Jujur rada meludak, apalagi saya gitu kan ya. Maksudnya teman-teman ini emang harus bener-bener butuh tenaga yang ekstra buat yang namanya menghafal sama menghitung, apalagi kalau misalnya udah ketemu sama masyarakat terus dicampur lagi nih ketemunya sama alam, udah kita mikir kayak aduh gimana nih kita harus ngitung-ngitungnya. Terus kayak misalnya geografi itu udah paling kayak ini alam sama manusia digabung terus dihitung nih kayak gini-gini gimana, kayak angin aja tuh bisa aja dihitung gitu Karena kan. nggak masuk logika. Iya, karena kayak angin aja harus dihitung kayak gitu loh. Betul banget Kayak sih. sih. Jadi kalian tuh mumpung udah masih kelas 10, prepare lah catatan selengkap mungkin. Gitu. Itu penting banget. Jujur aja itu penting banget. Kamu belajar paling malam waktu itu jam berapa? Aku paling malam, aku jam 2 itu aku udah stop belajar, terus aku bangun jam 4 itu harus belajar lagi. Jam Iya. 2 pagi. Jam 2 Iya, pagi. Aku juga sekitar jam segitu. Tidur beneran cuma 2 jam. Aku enggak Iya. sih. Kayak cuma yaudah misalnya jam berapa ya, aku tuh kan ada space waktunya nih. Misalnya aku jam 6 aku belajar, terus selesainya misalnya 6:30 nih, cuma setengah jam. Itu misalnya waktu itu apa ya, Di sela makan atau apa gitu ya. ya itu misalnya kayak makan atau mandi gitu kan. Itu tuh paling kayak cuma setengah jam, 45 menit aku belajar, terus nanti disambung lagi. Terus kebetulan karena aku anaknya gampang kepikiran ya, jadi tuh kalau misalnya udah gampang kepikiran tuh susah tidur. Jadi aku bangun, misalnya aku bangun jam 1, terus aku bingung aku mau ngapain ya, jadi aku ngafalin lagi materi yang misalnya waktu itu agama sama matematika. Kebetulan IPS itu agama sama matematika. Aku kayak jam 1 bangun, aku harus ngapain ya, jadi aku ngafalin lagi yang agama, terus nanti besoknya baru yang matematika gitu. Hektik effortnya. banget. Iya, jujur iya. Ini Bapak Ibu guru lihat nih ya. Kerja keras. Tapi nggak tahu sih nilainya apakah sesuai dengan pengorbanan Ya, kita. kita Sesuai ya, bagus sesuai ya. nilainya ya guys. Amin. Itu apa nggak pusing pas pengerjaan US-nya kalau misalkan tidur cuma 2 jam, sejam gitu? Kalau misalnya aku jujur sih agak ngeblank.
jadi agak ngeblank. Jadi misalnya udah dikasih nih lembar soalnya, kayak kita kan dikasih waktu buat baca-baca soal dulu dong. Kayak ini misalnya ada yang ada jawabannya kayak oke lah nggak apa-apa, terus nanti di urayannya biasanya yang ngeblank. Soalnya urayan itu kan kita harus kayak detail kan, jawabnya harus tepat juga kan. Terus kita kayak ya mau tadi ini apa, ini kayak udah belajar nih, soalnya ke distract sama yang misalnya sama PG. Makanya diusahain kalau misalnya bisa ya ulangan kita cari yang paling mudah dulu aja menurut Itu aku betul ya sih. jadi cari dulu yang paling mudah, entah itu yang urayan entah itu yang PG, kita kerjain yang paling mudah, terus nanti yang seterusnya yang susah-susahnya baru kita selesain di akhir-akhiran gitu. Iya, Maksudnya nggak biasa. akhir-akhir banget sih. Maksudnya anak SMA level urayannya tidak mungkin cuma sebutkan Iya, sebutkan Sebutkan dan gitu. jelaskan. Minimal banget dia suruh analisis. Iya, Analisis, analisis bener. sebutkan dan jelaskan, gambarkanlah tentang ini kayak gitu-gitu. Beri contoh. Deskripsi. Iya, deskripsi. Udah tingkatannya Emang udah lebih dari lah ya. Pak SMA seperti Tapi ini keren ya, loh guys. cuma tidur 2 jam. Aku sih nggak ngantuk mudah. ya. Sejujurnya itu ngantuk sih. Jadi abis aku ngerjain US nih, sisa waktu misalnya 30 menit aku tidur. Berarti Walaupun tidurnya itu ya nggak nyaman ya. nggak boleh ketahuan sih ya, maaf ya bapak ibu guru. Bahkan di belakang nggak ada ya mereka, maksudnya bapak ibu guru di belakang, jadi aku kan di depan nih duduknya, jadi aku kadang suka kayak gini sambil tidur tapi. Dan itu tuh teman-teman aku yang deretan depan itu banyak banget yang bener-bener tidur. Jadi Misalnya sama-sama sebelah pada aku ada yang ngantuk ya. tidur tapi tuh sambil kayak gini doang. Jadi kalau misalnya kita naruh kepala di meja itu langsung disamperin. langsung disamperin, langsung kamu cuci muka dulu. Kalau aku tidurnya sekitar 3,5 jam lah. Nggak jauh Tipis, beda berarti nggak jauh ya. beda. Kalau dia kan bangun lagi belajar tuh masih sanggup, Iya. aku nggak sanggup. Aku sempat juga kayak cerita aku belajarnya sampai jam segini gitu kan. Tapi terus dia ngasih saran, udah coba kamu tidur, terus nanti kamu bangun subuh kamu belajar. Pernah aku terapin, tahu apa yang terjadi? Bablas, tidak belajar. Pengalaman pribadi. Jadi daripada itu terulang lagi selama masa US, sangat ditakutkan ya. Ini soalnya US penentuan lulus atau tidak, jadi ya sudah aku biasanya dari jam 7, enggak dari jam 7, kemarin dari jam 6, setengah 6 lah. Itu udah tidur. Jadi pulang sekolah tuh aku tidurin maksimal, bangun mandi langsung belajar full sampai pagi. Bener-bener paginya subuhnya nggak ada tidur lagi. Tidur misalnya selesai jam 2 atau setengah 3, tidur tuh Lanjut tidur sampai Iya. pagi. sampai pagi paling setengah 6. Itu beres-beres sekolah, di mobil nanti belajar lagi, ngafalin lagi. Kalau misalnya sampai hitungan di sekolah, yang hitung lagi, bahas review soal gitu. Rajin banget sih ini. Emang perjuangan mereka ya ampun, kita masih kelas 10 aja kayak udah kepikiran tuh nanti kita gimana. Yang penting nggak enjoy aja sih ya. Kayak gitu. Maksudnya enjoy itu apa itu enjoy? Iya. Hadapin aja. Aku sih ngomong sama teman-teman aku gini, misalnya hari ini hari pertama. Kan kita kemarin US tuh berapa hari ya? 8 hari. 8 ya? hari. Misalnya hari ini udah selesai ya. Biasanya kan kumpul tuh sama teman-teman aku bilang, "Ya ampun, gak kerasa tinggal 8 hari lagi." Tinggal 7 7 hari hari lagi. Daripada ya ampun masih 7 hari lagi, kan nggak enak kan. Tapi itu bener sih, maksudnya kayak kan jadi menyebarkan hal Iya, positif ke teman-temannya Iya, gitu loh. Ya ampun tinggal 6 hari lagi loh, gitu kan lebih Jadi baik kita gitu juga ya. ada semangat kayak oh tinggal 6 hari lagi ya udah ayo bisa Iya. gitu. coba buat penyemangat biar oke Biar kedorong aja. biar kayak- positive thinking Iya. terus Betul, ya. betul. Langsung lanjut kali ya. Lanjut ke aja pertanyaan nggak kedua. sih? Kita udah lumayan lama ya di topik pertama ini. Kan abis SMA ini ada banyak pilihan untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Betul. Kalian lebih milih apa? Kerja kah, kuliah, lanjut sekolah kah ke perguruan tinggi atau apa gitu? Aku mau nikah. Enggak. bahaya ya, bahaya. Tidak. Karena nggak ada juga sih calonnya. Gitu. Hubungi boleh Enggak. Masa depan saya masih cerah ya. Jadi Masih panjang. mengajar masa depan dulu. Aku kemungkinan besar kuliah. Udah kan pertanyaan? Nih Kemungkinan besar kuliah. ada kriteria nggak untuk perguruan tingginya? Ada sih, maksudnya ada beberapa target yang emang aku targetkan gitu lah. Ada lah di beberapa universitas, aku juga apply beasiswa gitu. Jadi tidak usah disebutkan ya karena belum tentu masuk situ juga gitu kan. Kita tidak sponsor universitas. Kecuali kalau yang mau silakan hubungi nomor SMA Putra 5 gitu kan. Iya boleh. Silakan banget.
ya gitu. sponsor. Jadi adalah di beberapa universitas, nanti mungkin masuk ke salah satu universitas itu lah. Amin. Amin. Kita doain semoga Di mereka berdua, teman-teman semuanya yang mau lanjut ke perguruan tinggi ini keterima di Amin. perguruan tinggi Dan- impiannya. Ya, Amin. Amin ya robbal alamin. Login gitu tiba-tiba ya. Nggak apa-apa, toleransi. Iya, toleransi. Betul. Boleh lanjut? Kalau misalnya aku sama, kemungkinan besar aku bakal kuliah juga di salah satu universitas. Iya. Dan aku juga udah apply juga, maksudnya udah apply beasiswa di sana, dan kemungkinan besar aku bakal di sana juga. Gitu. Berarti udah pada rencana-rencana ya, terencana Iya. semua Iya ya. dong, harus dong. Iya. Kita juga dari sekarang harus Iya. terencana Jangan nggak sih? Jangan nanti baru kelas 12 kalian baru mikirin Baru nyari. mau kemana, jurusan aku apa. Yang penting dari sekarang kalian cari dulu minat kalian. Urusan jurusan tuh pasti ada. Universitasnya ya tinggal di ngobrolin aja sama mama papa mungkin kayak gitu. Iya. Nah, ngomongin minat, kalian berdua ini minatnya di mana? Wow. Boleh dong minat mah. Siapa dulu? Gamesut? Ya, Main seru game banget gue. Main fair gitu, main fair ya. Biar nggak dorong-dorongan. Aku dulu berarti ya. Iya. Aku minatnya apakah kalian pernah melihat aku ngapain aja di sekolah ini? MC paling. Nah, itu dia ya. Suka ngomong. Aktifnya ya di dunia-dunia seperti ini, makanya bisa duduk di sini juga. Mungkin karena salah satunya bakat itu ya yang membawa aku sampai sini. Dulu aku juga sempat isi podcast di sini. Kalau itu kita udah tahu. Kayaknya udah pada tahu nggak sih? Iya. Kayak senior. Sebelum gini kita belajar dulu. searching dulu di YouTube. Aduh, ini gimana sih cara nge-podcast Iya, gitu. Sebelumnya aku juga udah pernah di sini. Terus sisanya ya untuk di sekolah kontribusinya ya itu MC, pembawa acara, moderator dan lain sebagainya. Berarti public speaking ya? Public speaking ya aku emang sangat suka ya kayaknya, dan emang di SMA ini aku merasa sangat mengeksplor gitu, dan dukungan dari bapak ibu guru juga. Iya. Sampai kemarin ke KTP loh aku. Ya ampun, aku KTP 4 juga di sana nge-MC. Iya, keren Banget, banget. sumpah bangga banget itu. Aku nonton. Keren banget ya, dukungannya banyak ini. Iya, gitu. Jadi lumayan pencapaian terbesar lah. Tapi enak sih kalau misalkan disupport kayak gitu Iya. sama teman-teman, sama bapak ibu Betul. guru. Kayak kerasa beneran. Mm-mm. Aku pasti bisa ini. Iya, jadi kitanya juga punya Percaya diri gitu. Iya, percaya diri satu, terus kita punya talenta tuh Nggak Nggak sia-sia. dipendem. nggak sia-sia, nggak dipendam juga karena banyak yang mendukung gitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Dan emang sarananya kan tepat nih. Iya. Jadi ya semakin gampang lagi untuk mengeksplor. Keren sih public speaking ya. Bangga banget gak sih kayak? Iya. Nanti Bisa, tiba-tiba Kay. nonton Kita bisa, TV Kay. ada yang jadi presenter. Amin dulu nggak sih? Amin. Bisa ya, presenter Amin. profesional gitu kan. Amin. Semoga kita bisa ya kayak. Iya. Bisa. Iya. Bisa. Tapi tapi nangis. Kalian nanti penerus di sekolah ini. Bisa. Iya, Amin. 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 Gitu. Udah ditandain. Harus dong. Ini kalian udah duduk di sini aja tuh berarti ini suatu titik Aduh. awal, titik mula gitu. Sudah Aduh. titik awal dipercayakan. Iya, betul. Terhormat. Terhormat. Sangat terhormat. Boleh dilanjut. Aja. Oke, kalau misalnya aku minatnya, kebetulan aku sama minatnya di komunikasi ya. Tapi karena aku juga ada minat di bidang lain seperti desain, dan juga aku lebih suka mengulik yang digital gitu. Jadi kebetulan aku juga kan awalnya tuh kalau misalnya komunikasi ini aku anaknya rada pemalu. Sejujurnya aku tidak pintar ngomong, tidak pintar ngomong, tidak lancar untuk berbicara di depan umum juga. Nggak kayak Santi yang kalau misalnya Santi ini kan emang udah jago banget, udah pro banget. Kalau misalnya aku ini masih belajar, jujur aku masih belajar. Salting Aku jadi enggak, kalau aku jadi sisanya juga kayak salting banget. 3 lawan 2. sampai merah. Bisa mukanya merah kayak gitu kan. Kayak mukanya berbinar-binar. Sudah. Ya pokoknya kalau misalnya Santi ini kan emang udah bakatnya di situ, udah pro gitu kan. Kalau aku masih belajar.
Nah terus kalau misalnya aku kebetulan IPS juga kan, jadi aku nyari bidang yang emang sesuai, yang cocok juga sama bidang aku. Jadi aku ada bau-baunya sama bisnis. Wow. Cuan. Jadi IPS itu cuan ya guys. IPS itu cuan, jadi mikirinnya duit ya. Emang mikirinnya duniawi, dosa banget emang. Nah terus pokoknya jadi aku emang minatnya di digital, di desain dan juga bisnis. Jadi kalau digabungin bisa jadi desain bisnis digital salah. Bisnis digital itu ada, dan terus aku juga emang ngambilnya juga di sistem informasi bisnis digital, dan itu pas banget sama minat aku gitu. Include. Iya udah include itu. Kayak double degree jadinya. Keren, Keren sih. banget sih. Ini menginspirasi kita nih. Nanti juga Yang satunya kayak impian banget. Iya. Yang satunya ini kayak kecampur jadi satu. udah gitu. nyampur impian Three in dicampur one. jadi satu. Jadi Udah campur sari. kayak bobo kayak bobo tiga jadi satu. Jadi bisa Three in kepecah one. ya. Iya. Serba bisa nanti. Amin ya Allah. Amin. Jadi kita episode kali ini kebanyakan amin. Amin ya, kebanyakan amin. Harus amin. Karena dalam podcast ini semuanya adalah isinya harapan dan doa. Dan impian. Betul Dan banget. impian, betul. Dan lanjut aja ya. Boleh. Kan berarti kakak kan udah bener nih tadi yang kita bilang SMA tuh 3 tahun. 3 tahun bareng. Berarti kan udah kebagi nih ya kalau kakak IPA IPS Iya, ya dari iya, awal betul. kebagi. Ya dari kelas 10 udah kebagi. Udah solid banget ya. Jadi apa sih momen berkesannya, ada nggak momen yang paling berkesan selama sekolah di SMA Putra Nirmala? Mau sama teman sekelas boleh, seangkatan boleh, mau sama bapak ibu guru boleh, sama orang yang yang ditujukan terkhusus juga boleh. Aku sih tidak punya ya. Ailan Everything mungkin lah. punya ya. Aku apa ya? Aku kebanyakan dispen. Aku kan tidak punya pengalaman berkesan ya maksudnya ya. Banyak Yang tadi aku tapi bilang. nggak bisa diungkapin saking banyaknya mungkin ya. Kalau aku momen berkesan tuh masih banyak. Paling karena kalau SMP kan 3 tahun tuh nggak berasa ya karena COVID, walaupun di awal-awal masuk juga kan, tapi kan kalau kelas 12 ini, jadi aku dulu ya ngomong, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi di momen kelas 12 ini kan COVID-nya di awal. Mm-mm. Setelah itu kelas 10 juga sebenarnya udah mulai PTMT, udah mulai endemi, dan akhirnya masuk 100% gitu. Jadi di situ momennya kayak lebih berasa, dan kan jadinya kita jauh lebih dewasa kan daripada SMP. Jadi dari cara pola pikir kita, cara gimana kita bergaul itu semakin upgrade dari tahun ke tahun, dan cara kita gimana berpikir dewasa gitu, tentang pergaulan kayak gitu-gitu. Dan kalau dibilang nakal kelas aku tuh nakal gitu. Jadi tapi maksudnya ya ada lah ya ada lah ya, itu sepik-sepik, bukan sepik-sepik sih, maksudnya itu rahasia umum, tapi ya sudah lah ya gitu. Nakal sebenarnya, nakal banget. Kalian mungkin juga mereka ada nggak ya waktu itu ya? Yang mana? Yang waktu ujian itu Belum nggak sih? udah Pasti dari ada mana kasus itu, juga. dari burung apa itu yang kedengerannya gitu kan. Jadi ya tapi balik lagi itu semua dijadikan suatu pengalaman dan suatu cerita, apa ya, suatu cerita yang nggak akan terlupakan gitu. Banyak dari teman-teman aku juga yang udah bilang kayak, nanti kalau kita reuni nih pasti bahasnya tentang ini lagi gitu kan. Nanti ada juga yang bilang kayak, nanti mau aku ceritain ke anak aku dulu loh nak, mama papa pernah kayak gini gitu. Tapi maksudnya untuk diceritakan aja gitu, wisata masa lalu yang menyenangkan gitu untuk di kemudian hari. Iya. Gitu. Dan apa yang berkesan ya tadi sih, sama aja gimana cara aku sendiri pribadi bisa mengeksplor dan mengembangkan talenta senang berbicara ini ya, dan disupport oleh bapak ibu guru, itu juga sangat mengesankan. Belum tentu kalau aku di sekolah di tempat lain juga bisa menjadi betul. seheboh ini gitu kan. Ini kan sudah heboh. Betul banget. Itu setuju banget. Kayak gitu. Jadi aku merasa beruntung sih, walaupun dengan banyak lika-likunya ya gitu. Pasti ada sih ya Pasti ada sih, pasti ada itu semua. Itu maksudnya tidak bisa dihindari lika-liku itu ya. Jadi kayak ya cukup menyenangkan, dan kayak nggak tahu ya, aku ngerasa setelah udah kelas 12 jadi ngerasa time flies so fast banget. Iya. Tiba-tiba Namanya temen aku udah pada tinggi-tinggi, udah mau punya cita-cita. Yang
paling disedihkan itu bentar lagi kita mau pisah Iya. gitu. Aku jadi mereka takut gamon ya, kayak aduh. Gamon tuh pasti. Aku sampai pernah bilang, bisa gak sih kita nih satu jurusan aja, satu universitas, satu prodi, satu kelas gitu ya. Ngebayangin. Sampai 4 tahun kayak gitu terus. Kalian kan punya minat yang masing-masing beda. Ya udah lo dikorbanin demi kita bisa kumpul. Sampai kayak ya ampun gitu. Karena belum tentu habis ini masih bisa ketemu seintens itu kalau Setiap hari. ya setiap hari itu kalau misalnya kita sekolah. Ini aja kan kita udah jarang-jarang banget Iya. kumpul nih karena udah pengangguran sih ya, masa pengangguran gitu ya. Masa pengangguran banget ya. Boleh langsung Kalau dilanjut. misalnya aku pengalaman berkesan itu banyak ya, terutama kan sekolah ini emang ngedorong banget murid-muridnya, anak-anaknya untuk mereka mencari di mana sih minat dan bakat mereka. Terus sekolah ini emang juga ngedukung kita buat cari pengalaman-pengalaman baru tentunya. Betul. Nah, di sini aku tuh tadinya kayak yang awalnya aku nggak mau nyoba apa-apa nih. Kalau di SMA aku pikir kayak udah aku mau diem aja, aku mau jadi yang monoton aja gitu. Tapi nggak bisa. Ternyata kalau misalnya di SMA Putra Nirmala ini guru-gurunya ini kayak ayo kita cari pengalaman baru nih buat kamu. Iya betul. Kayak jadi di hidup kamu ini lebih berwarna gara-gara ada pengalaman yang ada di sekolah. Betul. Nah, jadi pengalaman bukan cuma sama temen, bukan cuma sama guru aja, tapi dari sekolah ini aku tuh dapat dapat pengalaman-pengalaman yang emang bener-bener didorong sama bapak ibu guru tuh, ayo kita ikut lomba, ayo kita ikut betul. Oh, iya, iya, organisasi di bener-bener. luar Iya, iya. gitu kan. Kayak Cisanti aja juga mungkin tahu ya, pernah ditawarin beberapa organisasi di luar sekolah sama guru-gurunya juga. Terus kalau misalnya aku kebanyakan ditawarin lomba walaupun emang ente terus, tapi nggak apa-apa guys ya, nggak Yang penting apa-apa. usahanya. Yang penting usahanya ya. Guys. Iya. Ya, Aku jadi- juga jadi keingetan OSN kimia dulu. Ya, nah aku justru keingetnya ekonomi sama lomba monolog. Nah, Kita semua anak OSN ya. Aku mata. Oh my god. Kamu kayak GWS nggak ada yang IPS. dia tadi mau ekonomi. Kenapa? Kenapa gitu? Karena sudah dipilih. Dipilih ke fisika Ah, maksudnya. Iya. Ya ampun, kita anak OSN semua. Keren Ya banget. ampun. Kayak dari tadi itu anak OSN, GWS. GWS. Iya, yang kalian yang OSN ya. Ya pokoknya kalau misalnya sekolah ini emang bener-bener mereka itu mendukung 100%. Kalau kalian mau ikut lomba atau apa tinggal bilang aja. Nanti ACCA atau gimana bakal dibantu juga sama sekolah. Betul. Terus untuk biaya-biaya juga biasanya sekolah juga kalau misalnya emang memungkinkan sekolah Akan biasanya di-cover. akan di cover juga. Nah jujur kalau misalnya aku di SMA Putra Nirmala ini yang paling berkesan itu ya itu ikut-ikut lomba, organisasi. Kayak jujur waktu lagi dulu aku nggak bakal expect aku bakal ikut lomba monolog. Jadi lomba monolog Keren itu ya, kan keren amat. harusnya tuh drama tapi ada orangnya ya, ada Iya, temen, iya. ada lawan bicaranya. Tapi ini aku harus jadi 5 tokoh dalam satu diri aku sendiri. Ya, I know, Ya I know. aku kayak, ini gimana caranya ya supaya aku bisa memecah suara-suara yang beda. Aku harus Menjadi karakter menjadi berbeda karakter yang juga. berbeda. Kayak misalnya di part yang ini aku harus seneng posisinya, tapi ini tiba-tiba marah, tiba-tiba nangis. Aku harus ngatur itu semua. Dan itu aku benar-benar di sini diajarin banget untuk guru bahasa Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Silvi ya, terima kasih banyak. Itu benar-benar berkesan banget buat aku, walaupun latihannya itu sambil nangis-nangis kayak, ibu udah aku capek, aku nggak mau ikut lagi gitu. Bu Tapi Silvi anakmu sukses. amin. Terus ya pokoknya yang paling berkesan kalau misalnya lomba ikut sampai latihan, sampai nangis-nangis, sampai selesai lombanya pun nangis. Aku bener-bener kayak ini kayak pengalaman paling wow-nya aku gitu kan. Kayak kapan lagi sih orang ikut lomba tapi di supportnya tuh sama banyak orang gitu. Habis-habisan gitu. Abis-abisan, iya. Kayak misalnya sama sekolah aja tuh apa ya, yang tadinya nggak bisa bilang nggak bisa gitu, tapi dilatih tuh jadi bisa, jadi bener-bener bisa. Jadi aku yang tadinya nggak bisa mecah beberapa tokoh, aku jadi bisa memecah beberapa tokoh dalam satu diri aku. Terus juga organisasi juga kita diajarin kalau misalnya organisasi bukan cuma di sekolah doang, tapi Betul. organisasi ini bisa ada di luar loh. Misalnya kayak apa ya, kalau misalnya OSIS itu kan ada FOJB, FOKC gitu kan, mungkin Betul. Santi juga tahu. Santi juga sempat mau masuk FOJB ya. Iya. Jadi FOJB itu Forum OSIS Jawa Barat dan juga Forum OSIS Kota Cirebon juga ada. Dan aku juga didorong sama sekolah untuk
ayo udah nggak apa-apa masuk aja organisasi itu. Jadi aku masuk FOKC juga gara-gara support juga dari sekolah. Walaupun aku sering dispen ya, Bapak Ibu guru terima kasih banyak udah ngasih aku dispen. Iya, walaupun aku sering dispen, aku sering bolos sekolah gara-gara aku harus ikut, ya itu yang paling berkesan menurut aku sih. Keren-keren ya berarti. Tapi- Dan ini pulang sore. Hmm. Tapi pulang Bener. sore bukan pulang sore. Main. Pulang sore mah bukan main juga sih ya kalau aku Bukan ya. main. Pulang sore satu ngerjain tugas. Pulang sore membuat satu event. Iya, Paling bener. time banget. Bener, iya benar. Pulang sore kerja kelompok. Kalau kerja kelompok sih sebenarnya bukan pulang sore. Hari Sabtu dipakai buat kerja kelompok di kantin sekolah. Nah, itu Iya. hari Sabtu. Itu udah hukum sekolah kita banget nih. Hukumnya mutlak gitu ya. Hari Sabtu dipakai buat kerja kelompok itu pasti bakal kangen banget. Dan Iya. untuk event terakhir aku apa? LDK OSIS kalian. Kita masih inget banget sih ini. Itu Oh, iya? aku pulang sampai sama Bu Jenny mau jam 6 sore kayaknya. Kita pulang jam berapa tadi? Udah lupa sih Nah, kalau itu jam-jam. Hamin satu deh kayaknya. Hamin satu kalian LDK. Oh my god. Preparingnya itu kan. Literally dari pagi. Enggak sih, kan pagi belajar dulu. Oh itu. Iya kan tetap ada oh, belajar. iya. Lupa. Kalau nggak ada belajar, hati saya senang sekali. Jadi itu event terakhir. Enggak, event terakhir tuh KTP, tapi yang untuk OSIS sebelum pensiun itu adalah LDK kalian. Setelah itu OSISnya pensiun, digantikan dengan kalian yang kicik-kicik ini. Wow. Dikasih tempat ya kita di OSIS ya berarti ya. Iya dong. Iya dong. Dikasih kursi. Iya. Dong. Kan kita yang share. Kursinya dipakai gitu sekarang. Diganti. Langsung lanjut aja kali ya. Boleh. Jadi Boleh. ini last question guys. Iya. Oke. Wah, ini Sebelum kita mengakhiri podcast pada hari ini ya teman-teman, pasti kan udah banyak banget pengalaman yang kalian dapetin di sini. Jangan nangis gitu. Nah, dong. deh gitu ya. Gila kayak ultra gitu. Tenang aja, masih bisa ketemu abis ini. Aman berarti. aman. Ya walaupun nggak sesering itu Iya. ya. Kalian mau nyampein apa sih ke adik kelas kalian? Oh. Oh, melo ya. Ya. Tadi jadi quote. Jadi quote nanti dipajang di dinding. Baik Santi. Ini Santi dulu aja yang lebih bijak ya. Nyontek gitu ya. Oke, aku lagi mikir. Apa yang harus aku sampaikan ya? Intinya sih pesan ya, Kesan kesan, saran-saran untuk adik kelas. karena kalian ini sekarang sekolahnya udah full offline, jadi kan banyak momen yang bisa kalian create bersama teman-teman kalian. Buatlah itu sebanyak mungkin. Kalian yang sebagai pelajar juga belajarlah dengan giat. Itu catatan dikumpulin dah pokoknya dari kelas 10 ya, itu sangat-sangat berguna di kelas 12. Masih bukunya dijadiin satu. Di staples. Apalagi matematika atau rumus Banyak banget lagi bukunya. gitu. Pokoknya jadilah anak-anak yang mau mengeksplor diri juga, tenang aja. Kalian tuh pasti akan didukung gitu kan. Selama kalian juga ingin mau dan berani, itu kalian juga pasti akan disupport dengan suportif juga. Lalu apalagi ya pokoknya jadilah diri yang mau berkembang sampai nanti, karena itu semua pastinya akan berguna dan menjadi bekal kalian gitu kan. Karena mungkin saja setelah kalian selesai SMA kalian akan kuliah ataupun kalian akan bekerja, nggak mungkin nikah ya. Tidak, nikah itu bukan pilihan yang Tepat bijak ya, dan tepat betul. gitu kan. Walaupun udah punya pacar, nanti aja nikahnya, nunggu sukses gitu kan. Nah, walaupun kalian nanti akan melanjutkan jenjang masa depan sesuai dengan pilihan kalian masing-masing, tapi apa yang kalian dapatkan di SMA itu pasti akan menjadi bekal dasar untuk kemajuan diri kalian di kemudian hari lagi. Begitu. Lanjut ya. Lanjut. Kalau aku buat adik-adik kelas semua yang mungkin yang kelas 10, kelas 11 gitu ya. Benar tadi kata Santi, benar gitu ya. Emang ini konteksnya aku mau nyontek dikit. Jadi semua catatan dikumpulin. Emang itu nanti buat kebutuhan kalian di terakhir ya di kelas 12 alias nanti buat US. Dan juga menurut aku kalian itu harus berani mencoba hal-hal baru yang ada di hidup kalian. Itu emang sebuah tantangan. Jadi kalau misalnya di sekolah kan emang lingkupnya masih lingkup sekolah, masih lingkup yang belum luas gitu kan. Kita setelah SMA ini akan turun ke lingkungan masyarakat yang justru lebih luas dan juga
katanya sih lebih kejam. Kalau misalnya di masyarakat itu katanya lebih kejam. Dunia tipu-tipu. Jadi kalau misalnya di SMA ini ya puas-puasin lah kalian bersama teman-teman kalian. Terus kalian puas-puasin lah apa ya? Nakal nggak apa-apa, nakal boleh, tapi jangan yang sampai apa ya? Jangan yang sampai masuk apa ya? Masuk dalam blacklist gitu ya. Maksudnya jangan sampai dipanggil terus-terusan sama BK gitu. Nakal boleh, asal pintar. asal pintar. Itu yang mau aku ngomong. Nakal boleh, asal bego pintar. jangan. Iya benar. Pokoknya gitu. Kalau dulunya kan udah double kill banget, udah nakal gitu kan. Terus gitu. Nah, terus momen-momen di SMA, kalau bisa di setiap titik sudut sekolah ini ada momennya. Yap. Kayak kita kan maksudnya sekolah boleh bawa handphone juga kan, walaupun emang nggak setiap jam itu dipakai. Jadi bolehlah itu misalnya kita lagi di kelas nih, lagi pegang HP, ya curi-curi sedikit nggak apa-apa kali ya, curi-curi sedikit momen itu nggak apa-apa. Terus juga kalau misalnya di SMA jangan bilang aku nggak bisa, tapi bilanglah aku bisa dan aku mau mencoba hal itu. Dan itu juga bakal didorong sama sekolah kok, nggak bakal kita maju sendirian, nggak bakal kita kayak ditinggal sendirian, itu enggak. Jadi itu kita benar-benar disupport sama sekolah, kita benar-benar disupport juga sama teman-teman, dan tentunya juga dari orang tua kita juga pasti support ya apa yang anaknya inginin gitu. Ya intinya pinter-pinterlah kalian mencari pengalaman, kalian cari momen-momen di hidup kalian di masa-masa SMA, karena kata orang masa SMA adalah masa-masa yang paling indah. Betul. Dan ini ya jangan takut gagal. Iya, jangan takut gagal. Karena gagal, kalaupun gagal itu nggak apa-apa, karena gagal itu adalah kunci kesuksesan. Betul. Awal kesuksesan. Betul. Oke. Udah banget nih, udah jadi kita tandain, kita taruh di buku diary nanti. Quote hari ini tuh ini. Boleh. Ya kita banyak belajar. Iya. Belajar banyak hal dari ngobrol sama mereka berdua nggak sih guys? Iya. Jadi kita kayak diberi nasihat dulu nggak sih ini? Kita udah kayak ibu dan anak ya. kita lucu aja gitu Iya, ya. kayak gemes aja gitu kayak. Tapi mau ditinggal ya kita ya. Tapi kita kayak disupport gitu, jadi kayak seneng gitu lah. Iya. Terima kasih banget udah mau dateng. Sama-sama. Sama. Padahal mereka udah mulai libur ya tahu. Gak apa-apa, kasih agar banyak tidak pengangguran. Iya, kayak nggak kelihatan pengangguran banget gitu. Jadi kayak pura-pura sibuk ya. Gitu. Iya. Terima kasih banget kasih loh, guys. buat kakak-kakak udah mau datang, udah mau sharing banyak hal nih. Terus terima kasih juga buat kalian para hadirin yang udah nonton kita dari awal sampai akhir. Jangan bosen-bosen sih ya lihat kita nih. Jadi Jangan sama. kangen boleh nanti hubungi. Jangan nanti banyak. Langsung langsung kali ya. Ada nggak sih? Putnir Podcast. Sound Inspiration. Putnir Podcast.